93,3 FM Thompson News Radio, sahabat Thompson. Apa kabar pada sore hari ini? Hari ini kita berada pada hari Kamis ya. Dan kita berada pada pukul 16:05 saat sekarang. Saatnya kita bertemu dengan teman-teman dari BBM Medindo untuk program Saripati Obrolan Sehat. Dan hari ini topik yang kita pilih adalah seberapa pentingkah pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkannya. Dan bersama kita sebagai narasumber hari ini adalah Bapak Iketut Gede Cakra dari Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi. Dan seperti biasa saya ditemani juga oleh co-host saya, rekan Ayu Novia. Selamat sore Ayu. Selamat sore Pak Petri. Apa kabar? Pak Cakra. Selamat sore. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas aspek tentang khususnya ya tentang pendidikan. Tapi sebenarnya kita tidak akan membahas pendidikan dalam konteks yang biasa nih, ya kan gitu. Ternyata kita membahasnya dalam satu kondisi yang khusus. Apakah kekhususannya gitu? Mungkin kita bisa kenalan dulu dengan Pak Cakra dari Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi. Pak Cakra, kita pengen tahu dulu ya gitu. Sebenarnya Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi itu apa sih gitu? Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengundang Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi untuk ikut dalam acara ini. Saya Cakra, saya adalah penggalang dana di Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi. Jadi Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi ini adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Misi kami adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan dengan pelayanan di bidang pendidikan. Adapun kegiatan kami adalah memberikan bantuan berupa beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu. Jadi memang khusus untuk menangani dan memberi kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk tetap bisa menempuh pendidikan. Benar sekali. Namun di awalnya kami adalah yayasan yang bergerak untuk membantu anak-anak dari kejadian di 2002 yang lalu, yaitu bom Bali. Bom Bali. Jadi Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi program awalnya sekali adalah memberikan beasiswa untuk anak-anak korban bom Bali untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga mereka lulus dari S1. Wow, gitu, luar biasa. Jadi kalau kita misalnya membahas tentang aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi ini, program-programnya apa saja tuh? Kami ada 4 program yang sedang berjalan. Yang pertama ada beasiswa Kids. Itu adalah beasiswa untuk anak-anak korban bom Bali. Kids itu Kuta International Disaster Scholarship. Kuta International Disaster Scholarship ya, sampai tahun ini kami masih ada meneruskan pemberian beasiswa untuk 9 anak dari total 61 anak yang kami bantu. Kemudian ada juga program kembali ke sekolah. Ini adalah program beasiswa untuk anak-anak dari jenjang SD hingga SMA. Dari tahun 2004 sejak program ini kami luncurkan, kami sudah membantu lebih dari 1.000 anak. 1.000 anak 1.000 anak dengan 648 diantaranya sudah lulus SMA. Gitu ya, itu program-programnya. Masih ada dua lagi sebenarnya. Program universitas itu program untuk beasiswa universitas selama 3-4 tahun. Kemudian ada program vokasi. Ini hanya setahun saja untuk belajar keahlian tertentu. Di lembaga pendidikan vokasi selama setahun, sebagian besar anak-anak kami sekarang sedang belajar di bidang pariwisata, sebagian lagi ada di bidang administrasi dan bisnis. Jadi tidak hanya yang aspek akademis juga, tapi yang vokasi juga didukung juga. Di program kembali scholarship, beasiswa kembali juga anak-anak kami banyak nih yang ngambil sekolahnya di SMK. Jadi tidak harus tidak harus SMA doang, tapi bisa di segala aspek yang berhubungan dengan pendidikan ini. Pengen tahu dong support sistemnya dari mananya dengan program yang sebegini hebatnya.
Kami sangat bersyukur sekali kami mempunyai donatur-donatur yang luar biasa untuk mendukung program-program kami. Ada sebagian donatur kami dari luar negeri dan tidak sedikit juga donatur-donatur kami dari dalam negeri. Ya, jadi itu support sistemnya ya yang mendukung. Ayu. Ya, tadi Bapak juga Pak Cakra sudah jelaskan di awal tadi bahwa tidak hanya siswa-siswa yang berasal dari korban-korban bom Bali, ada juga dari siswa-siswa dari yang kurang mampu. Nah, biasanya kalau misalnya kita mencari beasiswa, pastikan dicek nih Pak latar belakang. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, untuk menentukan calon siswa, biasanya kami mendapatkan data siswa tersebut dari rekan-rekan kami di daerah, baik itu dari dinas sosial, kemudian ada dari sekolah juga. Kemudian dari pemuka masyarakat biasanya. Setelah itu kami akan datang ke rumah siswa untuk melakukan pengecekan apakah benar siswa ini kurang mampu dengan tentunya ada standar-standar yang kita tetapkan bersama. Kemudian juga untuk melihat nilainya juga. Nilai siswa kami saat ini memberikan batas bawah nilai yang bisa kami bantu adalah di nilai 7. Jika nilainya belum mencapai 7, kami berikan kesempatan untuk memperbaiki dulu. Jadi kami akan lakukan survei ulang di tahun ajaran berikutnya. Nah, kalau untuk yayasan ini sendiri Pak, ada di Denpasar aja atau tersebar di seluruh Bali? Kami kantornya ada di Denpasar, tapi program kami ada di Denpasar, Badung, Gianyar, Karangasem, kemudian ada di Desa Pengotan di Kabupaten Bangli, kemudian ada di Desa Les, Kabupaten Buleleng. Ya Pak. Nah, selama masa pandemi kemarin kan pasti semua sektor terkena, termasuk pendidikan. Terus habis itu selain itu dari mungkin kalau misalnya maaf dari donaturnya, nah di yayasannya sendiri mungkin pas selama pandemi kemarin apakah ada kendala-kendala dalam kalau di masa pandemi kendalanya bisa dibilang cukup banyak ya. Yang pertama tentu saja dari segi donatur, ada beberapa donatur yang dengan sangat terpaksa tidak bisa melanjutkan karena dukungannya beliau. Yang kedua itu di operasional, kami tidak bisa mengumpulkan anak-anak pada saat itu. Yang ketiga itu adalah masalah pembelajaran anak-anak sendiri karena anak-anak kan belajar secara online. Nah, di 2020 kami juga mengumpulkan HP bekas dan laptop bekas dari orang-orang yang memiliki kelebihan untuk kami salurkan kepada anak-anak Sukomi yang tidak bisa memiliki gadget untuk belajar. Dan selama pandemi juga sebelum pandemi kami memberikan allowance atau uang saku, kita bilang uang saku atau uang transport, pengganti uang transport. Selama pandemi kita tetap berikan, tapi dengan pengalihan untuk beli kuota nih anak-anak. Karena mereka harus belajar online. Kalau kita hitung ya tadi bahwa program-program ini sebenarnya dimulai sejak zaman bom Bali ya. Itu kan tahun 2002 ya gitu kan gitu. Sampai sekarang memang masih ada mereka-mereka yang terkait dengan peristiwa itu. Sampai sekarang kami sedang masih melanjutkan membantu 9 anak yang semuanya sekarang sudah ada di tingkat universitas. Ada yang akan lulus bulan depan 2 anak, kemudian yang rencana lulus akhir tahun 2 lagi. Jadi tahun depan masih ada sekitar 5 anak dan diantaranya ada 1 anak yang baru memulai kehidupannya di universitas. Berarti kalau kita lihat alumninya, khususnya mereka yang sebelumnya adalah termasuk korban ya gitu, itu sudah pada selesai semua ya? Sudah dan sudah ada yang berkeluarga juga, sudah ada yang pernah keliling dunia nih. Jadi intinya bahwa ternyata mereka sendiri memiliki banyak sekali prestasi yang tetap mereka bisa raih meskipun mereka dalam kondisi pada waktu itu menjadi korban gitu. Ini juga yang menjadi concern dari para pendiri yayasan pada saat itu untuk memberikan kesempatan anak-anak ini
melanjutkan pendidikannya karena para pendiri yayasan kami waktu itu berpikir bahwa hanya dengan pendidikan kita akan bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada anak-anak ini untuk melanjutkan kehidupan mereka. Iya. Ada Mbak Ayu? Ya, ya balik lagi ke topik kita ya pada sore ini membahas tentang seberapa penting pendidikan. Tentunya pendidikan itu sangat penting ya. Selain ilmu pengetahuan, tentunya dengan pembentukan karakter anak. Nah, kalau dari yayasannya sendiri, apakah selain memberikan biaya untuk beasiswa untuk sekolah dari anak-anak asuhnya, apakah ada kegiatan-kegiatan yang misalnya mengumpulkan anak-anak tersebut untuk melakukan kegiatan bersama-sama atau seperti apa? Kegiatan yang masih berjalan sampai saat ini kita ada namanya Career Day. Career Day. Ya, jadi anak-anak kelas 12 kita kumpulkan di bulan Desember setelah mereka selesai ulangan umum. Kita kumpulkan, kita di Career Day itu mengundang para praktisi dari Human Resources, kemudian juga pariwisata, kemudian sekolah kedinasan, dan biasanya IT juga biasanya untuk membagikan cerita mereka kepada anak-anak, memberikan inspirasi kepada mereka. Nah, khusus untuk yang dari Human Resources ini memberikan tips dan trik bagi anak-anak kami. Jadi anak-anak yang tidak ingin melanjutkan sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah tapi memilih bekerja, kita sudah berikan bekal caranya membuat CV, caranya membuat surat lamaran kerja, kemudian ada tips wawancara juga dari praktisinya langsung seperti itu biasanya. Ya, jadi tidak sebatas hanya untuk memberikan beasiswa berupa biaya pendidikan, tapi ada juga di waktu-waktu tertentu mengumpulkan semuanya untuk ya mungkin belajar dari hal-hal yang lain selain pendidikan tentunya. Ya, Pak. Oke. Kalau kita lihat range ya, anak-anak yang sebenarnya membutuhkan pendidikan ini kan gitu. Mulai usia berapa saja nih yang ditangani? Kami anak termuda yang kami bantu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya, jadi mulai dari SD, ya. Dan itu berarti mereka juga akan kita support. Nah, itu biasanya mekanismenya kalau kita membantu ya, khususnya memberikan beasiswa. Itu pada tahapan apa mereka bisa kita anggap mandiri mungkin, atau apakah targetnya memang itu harus terus kita biayai sampai dia di universitas, atau apa dasar pertimbangannya? Untuk program kami yang kembali itu kami memiliki satu program survei ulang di saat anak-anak itu masuk di kelas 8. Jadi kita melakukan survei ulang ke keluarganya, kemudian juga melihat kondisi anaknya. Apabila ada perubahan ekonomi yang signifikan, mungkin ada anggota keluarga yang sudah bekerja sehingga bisa memberikan pemasukan tambahan, sehingga kami rasa bahwa beasiswanya sudah sebaiknya dialihkan kepada anak lain. Tapi kalau kita lihat ya, dalam konteks menangani anak-anak asuh terutama ya, sebenarnya juga tidak semulus yang kita bayangkan, ya kan gitu. Banyak aspek-aspek yang sebenarnya cukup memiliki tantangan. Boleh cerita nih apa yang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks mengurus anak-anak ini supaya bisa meraih pendidikan mereka? Ada banyak sekali sebenarnya tantangannya, Pak nih. Yang satu yang sangat tidak bisa kita kontrol adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Jadi karena kami tidak setiap hari bersama anak-anak ini, karena anak-anak tinggal bersama keluarganya dan tinggal di lingkungannya tersendiri yang jauh dari kami. Itu kadang-kadang ada beberapa kasus yang anak-anak ini akhirnya berhenti sekolah, tidak mau melanjutkan karena yang satu ingin bekerja misalnya, karena mereka pikir, oh saya sudah cukup sekolah sampai di sini, saya mau bekerja aja nih, seperti itu. Dan kadang-kadang juga ada beberapa keluarga nih, tidak semua sih tentunya, yang belum menganggap bahwa pendidikan ini adalah investasi untuk mereka. Jadi masih dianggap sebagai beban. Jadi misalnya anaknya mau melanjutkan sekolah, waduh, kalau nggak usah lanjut dulu deh nak, bantu aja ibu di pasar jualan, seperti itu. Padahal sebenarnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu baik dari biaya pendidikannya di sekolah maupun dengan memberikan sedikit bantuan di bidang transportasi dengan memberikan uang transport, seperti itu.
Ya, jadi tantangannya banyak ya. Banyak sekali. Karena kasus masing-masing anak juga berbeda. Iya, masing-masing anak unik Pak. Unik ya, dan mereka punya latar belakang sendiri-sendiri gitu, sehingga memang memunculkan banyak aspek yang harus dipahami. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini pasti Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi ini juga memiliki banyak afiliasi, khususnya dengan lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin ikut mendukung gitu. Bagaimana dengan siapa aja nih? Untuk lembaga pendidikan kami banyak sekali mendapat dukungan dari sekolah-sekolah. Kemudian juga ada beberapa sekolah, terutama di bidang vokasi, yang membantu kami. Ada kita boleh sebut nama? Boleh sebut namanya. Ada Monarch Gianyar untuk anak-anak kami yang di bidang pariwisata. Iya. Kami jadi mereka juga termasuk ya belajar-belajar di aspek-aspek yang masa depannya jelas kalau di Bali. Iya. Kemudian ada Alpha Prima. Alpha Prima ini untuk anak-anak yang mengambil bidang bisnis maupun administrasi. Wow. Alpha Prima, kebetulan dengan Alpha Prima kami bekerja sama dengan Alpha Prima Denpasar, Gianyar, Denpasar, Karangasem, dan yang di Singaraja. Ya. Jadi menarik, pendidikannya nggak cuma belajar doang, tetapi juga aspek bagaimana tantangan yang akan mereka hadapi di lapangan tentang bisnis, tentang keuangan dan sebagainya, mereka juga belajar. Ya, Pak, ini saya boleh ngasih nanya kayak gini, biasanya kan kalau anak-anak yang diberikan bantuan seperti itu, biasanya kan kalau misalnya dia punya temen di kayak tadi Bapak bilang pengaruh lingkungan juga nih, misalnya temannya dia nih tahu dia dapat dari beasiswa nih, kan biasanya mungkin kalau misalnya temennya berkecukupan, terus habis itu dia bilangnya kayak nggak mau temenan gitu loh sama orang yang kurang mampu atau dapat beasiswa. Ada nggak sih pernah dari anak-anak asuhnya itu cerita kayak gitu, Pak? Kalau kayak dibully gitu misalnya kesenjangan sosial ya. Ada satu anak sih yang pernah bercerita ke saya bahwa dia merasa minder sama teman-temannya karena kak, orang tua saya pernah dipanggil sama kepala sekolah karena belum bayar SPP nih, seperti itu. Tapi selanjutnya setelah mendapatkan beasiswa kan pembayarannya sudah lancar, mereka juga sudah mulai bisa berteman lagi, dan kami selalu sampaikan kepada mereka bahwa beasiswa yang mereka dapat itu tidak gratis. Tidak gratis, ada hal yang harus mereka bayar, yaitu prestasi. Jadi tunjukkan prestasi bagi kalian yang mendapatkan beasiswa dari YKIP ini adalah anak-anak yang pilihan sebenarnya. Karena meskipun kalian banyak tantangan dari segi ekonomi, tapi kalian masih tetap semangat sekolah, semangat belajar. Nah, sekarang harus ditunjukkan nih semangatnya gitu. Biasanya kami sampaikan ke anak-anak setiap kami ketemu sama anak-anak. Jadi biar mereka tidak minder juga, dan bahwa mereka punya sesuatu hal nih yang bisa dibanggakan. Betul. Harus diubah gitu ya mindsetnya. Mindsetnya. Iya. Nah, terus saya juga sempat kepo nih di websitenya yayasan di websitenya. Saya lihat Kemanusiaan Ibu Pertiwi. Saya kepo di websitenya nih, Pak. Saya lihat di situ ada ditulis kalau nggak salah dari volunteer nanti bisa surat-suratan nih sama anak asuhnya. Itu sepertinya seru banget. Itu bisa diceritain nih, Pak. Jadi dari donatur sebenarnya. Jadi donatur. Biasanya anak-anak asuh kami akan mengirimkan surat di akhir tahun sebagai ucapan terima kasih dan holiday greetings, biasanya selamat Natal dan selamat tahun baru kepada donaturnya. Jadi nanti nih bulan Oktober kami sudah mulai mengumpulkan surat-suratnya anak-anak seperti itu. Jadi di bulan Desember biasanya di minggu kedua kami akan kirimkan surat-surat ini kepada donaturnya melalui surat elektronik atau email. Nanti donaturnya bisa membalas surat itu melalui YKIP. Menarik. Ya, jadi hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Jadi hubungannya personal sekali antara donatur dengan anak asuhnya. Iya. Kalau bicara tentang volunteer tuh gimana? Kami mengadakan banyak kegiatan sebenarnya yang kadang-kadang kami staff tidak bisa menghandle semuanya. Jadi
kami sering meminta bantuan kepada masyarakat umum untuk ikut membantu kami. Volunteer bisa pada saat kegiatan pembagian peralatan sekolah. Yang kami lakukan setiap semester di Agustus dan di Januari biasanya. Kemudian menerjemahkan surat yang tadi. Karena kadang-kadang kan donaturnya yang dari luar negeri, suratnya harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada juga proofread atau mereview suratnya. Kadang-kadang anaknya sudah nulis pakai bahasa Inggris nih, tapi belum tentu sama artinya maksudnya gitu. Jadi ada memang teman-teman yang guru-guru bahasa Inggris seperti itu, beliau akan proofread. Jadi menyesuaikan isi suratnya tanpa mengubah makna tentunya. Jadi dukungan dari para volunteer ini juga banyak ya. Iya, kalau tidak ada volunteer mungkin kami teler juga nih untuk mengerjakan terutama di pembagian peralatan itu. Kalau di Karangasem anak asuh kami lebih dari 100 anak yang kita lakukan dalam sekali kegiatan. Jadi kalau tidak ada volunteer mungkin staf udah keriting semua tangannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi ini kan sebagai support system, ya kan gitu. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah tentang bahwa anak-anak itu banyak juga yang berada dalam kondisi khusus. Seberapa inklusif program-program dari teman-teman di Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi? Berbicara tentang inklusivitas, kami membantu dalam statement kami membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum. Dan kami bersinergi dengan satu rekan yayasan lain yang memang menangani masalah difabel. Jadi kami ada banyak anak-anak asuh kami yang dalam tanda kutip ini berbeda dengan teman-temannya. Bahkan satu anak yang sekarang di program vokasi, dia menggunakan kaki palsu. Yang lulus tahun kemarin juga ada satu. Yang dan mereka terus terang semangat belajarnya sangat luar biasa nih. Mereka kenceng sayangnya sama teman-temannya. Dan begitu kemarin waktu kami buka informasi mengenai program vokasi ke anak-anak itu, mereka lah yang sangat antusias dari awal. Mereka memang benar-benar semangatnya luar biasa tinggi nih untuk melanjutkan pendidikan. Gitu. Jadi tetap mereka juga menjadi bagian ya dari kegiatan program-program yang dengan catatan masih bersekolah di sekolah umum. Jadi sekolah umum. Kalau yang di SLB sementara kami belum bisa. Sebentar. Ayo. Ya mungkin dari awal tadi sharing-sharing sedikit tentang dari yayasan yang mengelola siswa-siswa, mengasuh siswa-siswa itu, ya mungkin kalau menurut saya nih menjadi tamparan bagi anak-anak yang orang tuanya berkecukupan tapi malas-malasan sekolah. Apalagi kalau misalnya ada yang sudah berkesempatan untuk kuliah, terus sudah dibiayai dengan biaya kuliah yang kita udah lihat di berita kemarin biaya pendidikan semakin meningkat setiap tahunnya. Dan kalau menurut saya sendiri ya, ini jadi satu bagian dari kemanusiaan ya Pak, kita saling membantu. Ya mungkin kalau dari saya mau bertanya untuk anak-anak yang sudah lulus nih, sudah selesai mengikuti program beasiswa ini, apakah ada di satu kesempatan ngumpul-ngumpul bareng atau masih sering main ke kantor yayasan atau gimana? Biasanya mereka masih sering kontak. Kemudian ada juga yang kapan nih ada kegiatan saya mau bantu. Jadi volunteer. Kemudian ada juga anak-anak yang kalau yang berprestasi kami minta jadi inspirator nih buat adik-adiknya. Jadi di Karir Day biasanya kita ada mengundang 1 atau 2 alumni yang sudah sukses. Gitu. Mereka jadi role model ya. Jadi role modelnya adik-adik. Jadi kakak ini aja bisa, karena kan mereka biasanya menceritakan juga nih awalnya mereka dapat beasiswa tuh kayak apa, perjuangannya kayak apa sampai akhirnya lulus kuliah. Dan alumni program kita ada 3 orang yang sekarang jadi staff.
Oke. Jadi mereka lanjut ikut kembali berjuang bersama-sama dengan YKIP untuk Iya. Nah, kalau kita lihat tuh anak-anak itu biasanya banyak sekali ya anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan. Iya. Tetapi mereka tuh sebenarnya menyimpan sebuah potensi yang luar biasa. Ya kan gitu. Berarti kalau kita lihat dari pengalamannya Pak Cakra sendiri menangani anak-anak ini gitu, apa yang bisa diceritakan ke kita tentang anak-anak yang berangkat dari bawah banget, dari kondisi yang sulit, tetapi ternyata prestasinya luar biasa. Karena kami sudah ada hampir 600-an ya, hampir 700-an anak. Ceritanya mereka unik-unik sekali, dan salah satu yang bisa saya sampaikan adalah satu anak kita yang ongoing dalam program. Dia sekarang menjadi dia menekuni pencaksilat dan sudah mengikuti beberapa kali kompetisi di tingkat nasional dan juara. Nah, setahun kemarin saat kami ketemu dengan anak ini, kami sharing-sharing dan meminta dia untuk bercerita apa sih sejauh mana sih perjuangannya dia untuk bisa sampai ke sini. Salah satu hal yang sangat menyentuh kami adalah jika saya tidak mendapatkan beasiswa ini, Kak, kemungkinan saya tidak bisa berjuang sejauh ini. Jadi saya akan menghabiskan waktu saya mungkin untuk di sawah sama orang tua saya. Tidak ada waktu untuk menekuni pencaksilat ini karena saya harus membantu orang tua mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi dengan adanya beasiswa ini, di mana beban orang tua juga sudah diringankan, kemudian saya pun mendapat tambahan uang transport yang bisa saya gunakan untuk mendukung hobi saya, untuk mendukung kegiatan saya. Jadi itu sangat menyentuh sekali buat saya. Kalau kita melihat konteks atau konsep pendidikan bagi anak-anak, mungkin kita bisa membantu melalui sekolah-sekolah dengan program-program yang sifatnya akademis, ya kan. Tetapi pada saat mereka tumbuh, pada saat mereka berjalan, banyak juga sebenarnya muncul problem-problem, ya kan, yang sifatnya non teknis gitu kan, atau lebih ke aspek-aspek yang berhubungan dengan psikologis gitu. Apa yang dilakukan dalam mensupport juga masalah-masalah seperti ini yang muncul? Biasanya pada saat ada kejadian-kejadian seperti itu, kami akan melakukan pendekatan secara personal kepada anaknya dan memberikan mereka kesempatan untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi, kemudian masalahnya sebenarnya apa, di mana. Terus mari kita sama-sama cari jalan keluarnya, biasanya seperti itu. Dan jika ada hal-hal yang memang di luar kemampuan kami, biasanya kami usahakan untuk mencari pertolongan dukungan profesional. Karena memang dari sebelum-sebelumnya ada beberapa teman-teman yang psikolog juga sangat dekat dengan program kami. Jadi pada saat ada anak-anak yang mengalami hal itu, kami bisa mintakan bantuan beliau-beliau. Gitu. Tidak kalah pentingnya itu aspek-aspek yang berhubungan dengan nutrisi, makanan, dan sebagainya. Dalam konteks mereka juga harus tumbuh secara fisik dengan benar gitu. Dapat dukungan dari mana nih untuk aspek-aspek yang berhubungan dengan itu? Nah, kalau untuk aspek nutrisi ini sebenarnya balik lagi di 2004, tahun 2004 awal sekali kami mengadakan program ini. Waktu itu banyak anak-anak di pedesaan yang kami bantu yang rambutnya kering dan merah. Kering dan merah. Kemudian pada waktu itu ada satu pengurus yang beliau kebetulan dokter. Jadi beliau bilang, oh ini kayaknya anaknya kurang vitamin dan cacingan. Jadi di 2004 sampai di 2014 atau 15 kami memberikan bantuan vitamin untuk anak SD dan SMP. Untuk anak SD ada tambahannya lagi obat cacing. Tapi kemudian cacingan ini sudah masuk ke programnya Puskesmas. Jadi kami tidak tiadakan lagi untuk obat cacingnya. Tapi untuk anak SD sampai sekarang kami masih tetap berikan
bantuan multivitamin, bantuan nutrisi di multivitamin. Iya. Dan kita juga tahu kita perlu membackup mereka dengan juga kayak BPJS segala gitu ya. Ya, untuk sampai ke hal itu kami belum terlalu banyak masuk, tapi untuk anak-anak asuh yang memang berada di yang rekanan kami di dinas sosial, biasanya kami bekerja sama dengan dinas sosial untuk membantu anak-anak ini. Yeah. Terutama yang sangat dekat dengan kami itu GN Ota Kabupaten Gianyar, yang berada di bawah naungan dinas sosial Kabupaten Gianyar. Iya, ya. Ayo. Iya. Nah, Pak, di yayasan ini kan tentunya di yayasan ya tadi banyak donaturnya. Nah, kalau misalnya itu mungkin donatur-donatur yang sudah tetap mungkin. Kalau misalnya ada yang baru mau ikut bergabung nih untuk berdonasi melalui campaign. Saya lihat ada campaign gitu di websitenya. Gimana caranya nih, Pak? Tentu saja kami sangat senang ya menerima jika ada masyarakat yang ingin membantu program ini untuk pendidikan anak-anak ini. Jadi pemirsa mungkin bisa buka website kami di www.ykip.org. Itu ada di sudut kanan donasi. Jadi di sana masyarakat bisa berdonasi menjadi orang tua asuh atau dengan memberikan donasi tanpa keterikatan dengan anak asuh, atau kita bilangnya one time donation. Oke. Nah, selain itu kami juga ada di kitabisa.com. Jadi kita bisa juga sudah sampai ke sana ya. Sudah sampai, jadi bisa di search di Kitabisa Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi atau Support Kembali. Itu juga ada. Nah, ngomongin campaign juga nih, pada bulan ini kami lagi tahun ini sebenarnya sampai akhir tahun nanti kami sedang mengadakan campaign beruang untuk pendidikan. Nah, jadi itu mungkin bisa dijelasin tuh apa itu, Pak? Jadi YKIP membuat boneka beruang dengan menggunakan apron, dan ada logo YKIP-nya. Kenapa nih kita pakai apron nih? Karena anak-anak kita banyak yang mengambil sekolah di Tata Boga. Jadi itu nih signifikan apronnya gitu. Dan dengan berdonasi 150.000, pemirsa sekalian juga bisa mendapatkan satu buah boneka ini dan satu buah tas kain. Dan semua hasil dari penjualan boneka ini akan kami gunakan untuk mendukung program-program beasiswa yang ada di YKIP. Ya. Karena kalau misalnya kita udah berdonasi nih, tapi kita berdonasi di luar untuk hak asuh itu cuma sekali aja. Kalau misalnya ada untuk mengunjungi tempat-tempat di mana kita ada untuk pemberian bantuan seperti itu, bisa nggak sih kalau misalnya kita ikut? Kalau mau ikut bisa. Pada kegiatan ya, jadi jatuhnya jadi volunteer nih. Kalau misalnya punya anak asuh mau berkunjung, itu kita bilangnya kunjungan donatur. Kunjungan donatur. Tapi kunjungan donatur hanya bisa dilakukan di kantor YKIP atau di tempat umum dengan ditemani oleh petugas dari YKIP. Ini juga terkait dengan perlindungan baik kepada donatur maupun kepada anak asuhnya. Kalau kita melihat jangka waktu sejak lahir nih di Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi, pasti sudah banyak pencapaian yang ditempuh ya gitu. Kita pengen tahu kalau misalnya di titik ini gitu, teman-teman di yayasan ini apa yang menjadi evaluasi dan rencana ke depan supaya kita bisa lebih banyak lagi menangani, memberikan bantuan. Karena kita baru saja, kita masih sedang melewati corona ini ya, di mana semua orang terdampak, semua orang memerlukan bantuan kita, yang tentunya kami ingin membantu lebih banyak anak-anak yang terdampak oleh corona ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya ini juga PR bagi kita semua, bagaimana caranya kita untuk bisa membantu anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, dan pada
akhirnya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Baik. Ya, jadi yang penting adalah bahwa bagaimana kita memberikan mereka pendidikan dasar. Iya. Ya, paling tidak yang harus bisa mereka. Iya, setidaknya pendidikan dasar 12 tahun seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena itu merupakan satu batu loncatan yang sangat penting bagi anak-anak ini. Misalnya saja untuk mulai berkarir atau untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, seperti itu. Ya. Nah, banyak juga kan kita saat ini melihat bahwa teknologi informasi berkembang sangat pesat. Anak-anak sekarang yang dulu malah kita larang-larang pakai handphone, sekarang justru harus punya gitu, karena metode pelajarannya harus ditempuh lewat perangkat-perangkat itu. Apa namanya yang bisa diceritakan oleh teman-teman di yayasan ini dalam konteks memikirkan gitu pendekatan-pendekatan yang sangat berbeda dari yang dulu dengan yang sekarang ini? Ya, kalau ngomongin masalah gadget nih, benar-benar kata Bapak bilang nih pisau bermata dua banget nih. Iya. Di satu sisi kita memang dimudahkan, Pak. Jadi untuk anak-anak yang sudah punya gadget itu bisa untuk misalnya kita mau adakan survei. Ini karir D mau bahas apa misalnya begitu. Kalau dulu kami masih ketemu anak, kumpul, sebarin kertas nih, itu kita kalkulasi. Nah sekarang kita sudah tinggal kasih link Google Sheet. Jadi adik-adik tolong diisi ya, kalian karir D mau bahas apa tahun ini gitu misalnya. Dan nanti hasilnya sudah sangat gampang nih, tinggal sort udah ketemu nih. Tapi di sisi lain memang ada banyak hal-hal yang negatif ya. Nah karena itu kami menetapkan satu peraturan terkait dengan penggunaan media sosial. Jadi adik-adik ini kami sangat concern sekali dengan kegiatan mereka di media sosial. Kami menetapkan poin pelanggaran nih. Jadi anak-anak asuh kami ada ngumpulin poin juga nih, tapi poinnya jangan sampai penuh nih. Karena poin pelanggaran, Pak. Jadi begitu mereka mencapai 10 poin, maka kita akan putus beasiswanya. Salah satu dari poin yang kalau dilanggar itu poinnya cukup berat, besar, itu ada 5 poin adalah menggunakan media sosial dengan tidak bijak. Misalnya mereka share sesuatu sara misalnya atau pornografi, itu langsung hukumannya berat ya. Kemudian juga kita juga melarang mereka untuk memposting hal-hal misalnya kebut-kebutan. Tidak melarang memposting aja sih, kita juga melarang mereka untuk ikut jadi anggota geng motor, itu juga kita larang. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, juga rokok nih sangat ini banget nih, karena kalau mereka udah bisa ngerokok, buat apa kita kasih beasiswa kan? Uang beasiswanya dipakai beli rokok lagi. Betul. Jadi itu banyak ya aspek-aspek yang menjadi elemen-elemen yang harus dipertimbangkan. Dan kami melakukan evaluasi juga ke anak-anak. Begitu ketemu satu, biasanya kita langsung screenshot apa yang mereka lakukan. Kemudian nanti pada saat kita ketemu dengan anaknya, kita akan ajak mereka ngobrol, berdiskusi secara hati ke hati lah. Mungkin satu biasanya program manajernya yang ngobrol langsung dengan anaknya dan memberikan masukan apa yang untuk kedepannya seperti apa. Ya mungkin Pak Cakra, mungkin ada nggak yang mau disampaikan nih kepada sahabat Thompson yang sedang mendengarkan, atau mungkin buat teman-teman lainnya terkait dengan yayasan ini, dengan program-program yang ada di yayasan ini tentunya. Saya mau ambil quote satu nih dari Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi senjata yang paling luar biasa untuk mengubah dunia. Kami di EKIP percaya bahwa pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dan bisa mengubah tidak hanya satu orang anak, tapi juga banyak sekali
orang-orang di sekitar anak tersebut, baik itu keluarganya, kemudian masyarakat di sekitarnya, untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik. Jadi pemerataan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, terlepas dari kondisi ekonominya, adalah satu hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi kita pun sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi kami berharap kami bisa meneruskan bantuan pemberian beasiswa ini untuk memberikan kesempatan yang baik kepada anak-anak itu, dan tentunya kami juga berharap bagi masyarakat yang berminat untuk membantu bisa mendukung program-program pendidikan yang kami laksanakan ini. Oke, luar biasa. Ya, jadi kalau sahabat Thompson ingin memberikan dukungan, bisa langsung melihat di websitenya bisa tadi ya. Di website adalah www.ykip.org. Oke. Ada sosial media yang bisa dilihat? Sosial medianya ada di Instagram YKIP_Bali, Facebooknya juga YKIP_Bali. Oke, sahabat Thompson, pendidikan bisa mengubah dunia. Ya. Kita berikan kesempatan bagi siapapun, anak-anak kita maupun anak-anak di lingkungan kita, untuk mereka bisa tetap bersekolah setidaknya, karena masa depan negara ini sangat tergantung oleh mereka yang berpendidikan. Dan kita selalu di talk show ini membahas bahwa kita pinginnya nanti pada saat Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-100 itu kondisi sumber daya manusia kita yang ada di sini itu sudah siap untuk bersaing dengan negara-negara yang lain. Benar. Dan kita akan menjadi negara yang besar. Terima kasih banyak Pak Cakra sudah ngobrol dengan kita. Mbak Ayu, thank you. Terima kasih. Kita sudah ketemu lagi, sahabat Thompson. Kita akan bertemu lagi dengan teman-teman dari BBM Medindo untuk talk show Saripati Obrolan Sehat di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.